3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Emra di Amiran Ahadis, kemudian Muhammad Randy Pratama dan juga Jias Ali Putra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat. Next slide. Pada bagian latar belakang, informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan, dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditur, calon investor, kantor pajak, dan lain-lain memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka. Di samping itu, pihak intern yaitu manajemen juga memerlukan informasi untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan untuk menjalankan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam, perusahaan disusun suatu sistem akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu perusahaan dapat diproses secara manual tanpa mesin-mesin pembantu atau proses dengan menggunakan mesin-mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai dengan komputer. Sistem informasi akuntansi adalah salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem ini merupakan subsistem informasi manajemen yang mengelola data keuangan menjadi informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern maupun pemakai ekstern. Next slide. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Sistem informasi akuntansi ini berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena sistem ini menyediakan berbagai elemen penting dalam siklus akuntansi. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, dan informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Next slide. Sistem informasi akuntansi mempunyai ruang lingkup permasalahan yang hanya akan dibatasi pada pertama, lingkup sistem informasi akuntansi yang dirancang meliputi data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Kedua, lingkungan operasi dalam aplikasi ini adalah menggunakan CMS WordPress dengan menggunakan bahasa PHP, HTML, dan JavaScript. Adapun tools yang digunakan berupa PHP Storm dan MySQL, serta menggunakan cPanel sebagai pusat kontrol hosting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Randy. Oke, selanjutnya ada flow diagram. Project ini dimulai dengan menentukan konsep dari sistem informasi yang akan dibuat. Lalu dari konsep tersebut dibuatlah kode pemrograman untuk mengimplementasikannya. Kemudian kita jalankan kode pemrograman yang sudah dibuat untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dengan baik. Setelah program dapat berfungsi dengan baik, dilakukan pengujian sistem yang dilakukan oleh para responden. Responden ini akan menilai sistem yang telah kita buat ini. Jika terdapat kekurangan, maka akan kami kembali direvisi. Jika sistem secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, maka sistem informasi tersebut sudah selesai dan dapat digunakan. Lalu ada indikator capaian. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan segala kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang akan berguna saat pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol terhadap aset perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Dan yang terakhir, menyajikan data keuangan yang sistematis serta akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, untuk memperoleh data yang bisa membantu kami dalam penelitian ini, kami melakukan pengumpulan data dengan cara metode observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi selama penelitian. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci mengenai lapangan kegiatan kemanusiaan dan situasi sosial serta di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi.
Lalu untuk rencana anggaran biaya, yang pertama untuk domain seharganya 100.000, lalu yang kedua ada hosting seharga 140.000 dan kuota atau internet seharga 150.000 dan total yang dibutuhkan yaitu 390.000. Lalu untuk jadwal penelitian, untuk perancangan SKPL dimulai dari minggu ke-4 September sampai minggu ke-1 Oktober. Lalu yang kedua ada revisi SKPL dimulai dari minggu pertama Oktober sampai minggu kedua Oktober. Lalu untuk pembuatan aplikasi dimulai pada minggu kedua Oktober, lalu pengujian aplikasi dimulai dari minggu ketiga Oktober, dan pengajuan proposal pada minggu ketiga Oktober. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di tampilan aplikasi sistem informasi akuntansi ini kami memiliki 8 halaman. Untuk yang pertama itu ada halaman login, yaitu masukkan email dan password. Next. Selanjutnya ada halaman profil. Next. Selanjutnya ada halaman dashboard. Di halaman ini kita bisa melihat pendapatan hari ini, pengeluaran hari ini, sisa uang, dan total karyawan. Next. Selanjutnya halaman pendapatan. Di sini kita bisa melihat transaksi yang masuk dan ada tanggal-tanggalnya dan jumlah pendapatan di tanggal tersebut. Next. Halaman pengeluaran. Di halaman ini kita melihat jumlah pengeluaran kita. Next. Halaman karyawan. Di sini kita bisa melihat nama-nama karyawan yang ada dan alamat serta umurnya. Next. Halaman hutang. Sini halaman ini menampilkan jumlah hutang serta tanggal, alasan, dan siapa penghutangnya. Next. Sini ada halaman laporan. Nah, sini halaman laporan itu ada berupa pemasukan, jumlah transaksi, dan jumlah total uang, serta pengeluaran, jumlah transaksi, dan jumlah total uangnya berapa. Next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.